Lah itu Ponorogo juga lengkap. Ada seorang kiai di Pondok Tegalsari, Mbah Muhammad Besari ya Gus ya. Lah itu yang menjadi salah satu faktor penting keberhasilan PB2 kemudian bisa merebut kembali Istana Keraton Karto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa kembali sahabat-sahabat lelaku budaya. Pada malam hari ini kita berjumpa kembali dengan keadaan sehat walafiat, Allahumma amin. Dan masih ditemani oleh saudara saya Kang Sawir. Sehat selalu Kang? Alhamdulillah. Ya, sehat kabeh pokoknya sambil ngopi. Saya punya slogan tentang kopi. Oke, kenapa nih? Hidup tak semudah melepas pakaian. Oke. Maka dari itu nikmatlah hidup dengan ngopi. Kuat ditandangi, ora kuat ditinggal ngopi. Oh iya. Urip ora ndek utang kaya ora berkembang. Tapi urip ora ngopi, ora roh rasane pahit. Oke. Semangat ngopi BRI. Saudara paling ramah. Paling tua. Oh iya, Bang. Oke, bukan. Sponsor kita pada malam hari ini kali ini adalah Kopi Genit atau Kopi Sekayon. Kopi Sekayon. Bagi panjenengan sedaya yang ingin merasakan kualitas kopi asli murni dari Ponorogo dan kopi racikan herbal dan lain sebagainya, silahkan datang ke studio atau menghubungi nomor kontak di bawah ini. Oke. Dan narasumber kita masih bersama Kang Krisdianto. Selamat malam Kang. Selamat malam. Alhamdulillah bisa silaturahmi kembali. Alhamdulillah di sini dan ngopi bareng. Ini stylenya beda malam hari ini ya. Iya, beda. Kalau kemarin kita jumpa blangkonan. Nah, sekarang wes iki asli santrine iki. Nggih, santrine Mbah Hasim nggih. Insyaallah. Walaupun santri online. Santri apa lek ngarane kuwi? Santri YouTube. Padahal Mbah Hasim dulu belum ada YouTube itu. Ngajine sik sorogan biasa. Dan kali kesempatan ini kita akan membahas tentang Adipati Ponorogo dari masa kolonial. Bahwa Ponorogo ini termasuk kota yang unik dan penuh dengan sejarah budaya, mulai dari sejak zaman sebelum Majapahit, era-era setelah Demak dan Mataram. Khususnya Ponorogo ini masih berperan penting dalam percaturan sejarah Nusantara. Termasuk yang paling terakhir ini adalah sejarah untuk di masa-masa kolonial. Bahwa Ponorogo ini menilik sejarahnya bahwa Ponorogo mempunyai 10 bupati atau 10 adipati di masa kolonial. Ngoten nggih Kang nggih? Betul nggih. Yang tercatat. Yang sebelumnya juga ada bupati atau adipati, bahwa dari eranya Bathara Katong ya, saya ingat itu. Betul nggih. Bathara Katong itu adipati pertama. Pendiri Ponorogo, Kadipaten Ponorogo, dan juga sebagai peletak fondasi keislaman di Ponorogo. Betul. Ya nggih, secara masif. Termasuk carane ya nikah dengan anak daripada Ki Ageng Kutu Suryo Alam. Nggih, Suryo Alam atau Surukubeng ya? Nggih, tempatnya di Surukubeng. Nah, itu. Jadi tapi kita jangan terlalu jauh. Ya, okay. Kalau nanti terlalu melebar, wes melek depani ora kuat. Kita ambil saja di masa-masa kolonial, okay. Sejarah-sejarah Ponorogo niki. Termasuk tinggalan peletakan sejarah
budaya apa itu reog, seni reog itu nanti kita akan mengulik dari bupati siapa. Nah, ngoten nggih. Menarik itu. Nah, nggih. Terus ada lagi sejarah yang paling terkenal dulu ketika di Tegasari ada sejarah napa Deluwang. Nah, nggih. Deluwang itu bagi sahabat-sahabat lagu budaya kalau belum pernah mendengar istilah deluwang itu sebetulnya pengganti kata kertas. Nah, tapi dengan bahan-bahan masih lama dan prosesnya masih masih tradisional. Dari kertas, dari kayu diproses, dihaluskan, terus disaring, dicampuri lem dan lain sebagainya. Kalau lemnya dulu upo ya. Oh bukan. Oh iya. Nah itu. Dan masih banyak lagi di masa-masa bupati setelah bupati yang pertama di masa kolonial nanti ada peletakan sejarah budaya dan lain sebagainya sampai era berakhirnya penjajahan Jepang Nippon ya. Nggih, leres. Nah, menurut Kang Sawir yang pertama niki sejarah Adipati Ponorogo niki yang tercatat di terdokumentasi di buku sejarah Ponorogo ada 10. Niku yang pertama termasuk Adipati Merto Hadinegoro tahun 1837. Kalau nggak salah ini termasuk era-eranya Pangeran Diponegoro nggih. Banyak sudah akhir ya, akhir peperangan itu. Akhir perang Jawa. Peperangan bisa jadi sudah masuk pasca perang Jawa. Oh ngoten. Nggih, karena di kan 1825 sampai dengan 1830 kalau nggak salah. Nggih. Jadi sudah perang Jawa sudah selesai. Sudah selesai dengan ditangkapnya Pangeran Diponegoro dan diasingkan. Nah, di masa-masa itu Ponorogo kan istilahnya mengalami transisi dari Mataram yang dulunya masih satu. Nah, sudah terpecah menjadi 4 bagian. Hasil daripada perjanjian Giyanti niku. Nah, ini posisi ini Ponorogo niki ngikut ke bagian mana nih? Ke Mataram yang mana nih? Ini kalau kita bicara bagian yang mana kan kita tidak bisa mengatakan melok Yogyo atau Solo kan begitu. Iya. Karena sebagian tanah tetap ikut Jogja, sebagian tanah ikut Surakarta kan begitu. Iya, Surakarta. Ya, kalau secara mitratif mau tidak mau kita mengatakan ikut Surakarta. Secara mitratif. Gitu bisa kita lihat bagaimana upaya-upaya pengendalian. Ya, upaya-upaya pengendalian yang terbaca itu kalau era segitu Kasultanan dan Kasunanan di dalam Ponorogo itu terwakili oleh pesantren tuh. Nah, di era itu yang paling kuat adalah Tegasari. Itu pun dalam kendali Surakarta. Saya mengatakan kenapa di dalam kendali, walaupun sebenarnya keraton sebelum pecah itu ataupun anggaplah gini, ketika PB2 jatuh itu kan punya hutang di Ponorogo. Betul. Kalau kita mau bicara itu gitu kan. Hutang bagaimana mengambil lagi yang namanya singgasananya. Hutang budi uang kekayaan juga. Oh iya, hutang santri juga. Hutang santri. Sekitar tahun 1740-an gini. Betul. Nah, tetapi ketika kita mengacu kepada fokus kolonial, sebenarnya di waktu itu kan juga kolonialisme juga sudah masuk sebenarnya. Sudah masuk zaman itu. Itu kan bagaimana pemberontakan Sunan Kuning di keraton itu mengakibatkan PB2 lari kan begitu. Begitu lari akhirnya sampai dengan di baratnya sininya Gunung Lawu sampai terakhir di Tegasari itu nyantri dan sebagainya sampai sudah siap. Kan cuma berangkat orang PB2 dengan beberapa orang tuh. Bahkan Yosodipuro 1 pun nyusul itu. Kalau tidak salah waktu itu nggak salah waktu Yosodipuro 1 nyantri di Pajang kalau tidak salah itu. Setelah tahu kalau rajanya ternyata terusir dari keraton, beliau nyusul ke Ponorogo sampai ikut nyantri juga. Nyantri di Tegasari. Ya. Setelah siap melakukan perlawanan balik mengambil singgasananya seperti itu. Itu secara pendanaan perang kan tidak punya, pelarian.
Kan begitu. Makanya dikatakan keraton punya hutang ke Ponorogo, Indonesia punya hutang ke keraton. Berarti Indonesia punya hutang ke Ponorogo. Iki guyon maton ini. Nah ya betul loh. Betul itu. Betul loh. Kalau tidak terselamatkan atau orang Melayu diselamatkan di Tegalsari ya mungkin beda lagi sejarahnya. Betul. Nah, ini bisa di garis bawahi loh ya. Nanti jangan-jangan nanti dipelintir kan. Nah, kalau memang tidak lari ya mungkin sejarahnya sudah berbeda. Dan kenapa Surakarta, larinya kok ke sini kan? Nah, larinya kok ke Ponorogo. Iya, kok enggak ke Surabaya atau ke Ngawi kan gitu. Nah, otomatis Adipati Mertohadinegoro niki kan secara garis instruksinya atau tunjukannya kan dari Surakarta. Waktu itu misi penyelamatannya atau melarikan diri untuk menyelamatkan diri sebagai bentuk iki saya mengasingkan diri dulu menyusun kekuatan. Nah, ini kan di Ponorogo di Tegalsari. Nah, waktu itu kan Ponorogo belum terbagi menjadi 4 wilayah atau memang sudah terbentuk 4 wilayah belum. itu? Waktu itu belum terbagi belum menjadi 4 wilayah tahun 1740 itu di masa Bupati Surobroto. Betul, nggih. Yang kemarin makamnya dirusak gitu. Oh, ya itu. Saya sempat dokumentasikan itu. Pengerusakannya. Proses masih rusak dan diperbaiki. Oh, okay. Masih belum diperbaiki sampai sekarang direhab lagi. Oh, lah nggih. Nah, ini kan termasuk sejarah yang memang harus kita dokumentasikan bahwa Tegalsari niku waktu itu kan waktu adipatinya Bupati Mertohadinegoro niku berperan penting waktu pelarian PB2 ke Ponorogo. Dan ini kan istilahnya waktu itu di Tegalsari nyantri dan juga untuk menyusun kekuatan. Nah, seberapa penting Tegalsarinya niku? Adakah koordinasi dengan adipati waktu itu? Pripun kan? Pak Sawir. Ya. Niki sebenarnya hak Pak Sawir yang untuk menjawab karena masih sangat dekat dengan Tegalsari, tapi saya menambah nggih Pak Sawir nggih. Jadi betapa pentingnya keberadaan Pondok Pesantren Gebang Tinatar Tegalsari dalam ranah pelarian PB2 ini sangat penting sekali. Karena apa? Karena di mana posisi waktu itu si Sunan Kuning di Keraton Kartasura karena sudah istilahnya sudah dikudeta, melarikan diri ke tempat yang paling aman, paling nyaman dan punya kekuatan militer yang kuat. Dari segi kekuatan militer di Kabupaten Ponorogo yang waktu itu saya ralat sedikit Pak, tadi bupatinya Surobroto ya, itu punya kekuatan militer yang sangat tangguh dengan pasukan waroknya. Dari kekuatan militer yang begitu kuat ini, begitu istilahnya membuat tenang sang raja. Kemudian juga dari segi batiniah, rohaniah, lah itu Ponorogo juga lengkap. Ada seorang kiai di Pondok Tegalsari, Mbah Muhammad Besari ya Gus ya. Lah itu yang menjadi salah satu faktor penting keberhasilan PB2 kemudian bisa merebut kembali istana Keraton Kartosuro waktu itu. Dari segi fisik perlawanan kuat, dari segi rohaniahnya memperkuat lagi batiniah PB2 untuk merebut kembali kerajaannya. Itu sangat penting. Jadi kalau dikatakan Pak Sawir tadi ada hutang balas budi dari Keraton Surakarta ke Kabupaten Ponorogo, ya bisa jadi karena dari sejarah itu. Dan apalagi ada beberapa pendapat yang mengatakan bahwa Kebo Bule yang diarak selama ini dari Keraton Surakarta waktu Grebeg Suro itu adalah pemberian dari Bupati Surobroto tadi. Oh, yang Kiai Slamet itu? Yang Kiai Slamet itu. Pemberian dari Adipati Surobroto. Betul. Ponorogo. Atas nasihat Mbah Yai
Muhammad Besari. Ini pentingnya di situ kan gitu. Baru tahu ya? Baru paham apa baru ngerti? Oh lah podo ae ta ya. Saya juga baru tahu loh nih. Saya kira dulu itu Kebo Bule atau Kiai Slamet itu diambil dari seberang. Podo bule nih kalau di sini paling dekat kan ya sapi Australia begitu apa kebo Australia. Waktu dulu kan yang bisa ngangkut itu kan ya Belanda. Saya kebo albino wong diambilkan dari negeri kincir angin sana, dibawa di sini kan di sini masih kebunnya hitam-hitam. Ya kebo biasa itu. Nah, kebo mangka. Lah ini kebo bule. Akhirnya kan kok aneh. Nah, terus oleh Belanda diembuskan cerita-cerita mistis dan lain sebagainya. Akhirnya sampai sekarang ternyata dari Ponorogo. Pemberian Adipati Surabroto. Oh, iya. Jadi dijadikan pusaka. Bisa berbangga warga Ponorogo niki. Nek ning Solo ya wani mlaku kemlelet kemlete. Lah iku kebune saka nggonku lho ngono lah. Bisa wae. Jadi ngeten. Karena di Ponorogo berperan penting ya dalam percaturan Surakarta Hadiningrat. Niku terus timbal baliknya. Sekarang yang Surakarta itu masih tetap menjadi keraton. Ya. Sementara Ponorogo menjadi kabupaten atau jadi dipecah menjadi beberapa wilayah kawedanan niku. Atau memang ini strateginya dari Surakarta sendiri atau dari apa itu untuk pemecahan wilayah-wilayah seperti itu. Buat Ponorogo ben cilik wae lah. Biasanya wong nyumbang ki ya kelasnya nyumbang ngono. Gitu. Ini saya cerita aib sendiri ya. Oke. Ya. Sejarah itu kan penuh dengan aib sebenarnya. Oke. Kalau kita bicara itu apakah ada peran dari keraton? Ya. Tetapi itu kan dalam pengertian keraton sedang ditekan oleh kan begitu. Kolonial. Bahkan kalau kita melihat bagaimana setelah eranya Adipati Surabroto di zaman penguasaan pemangku pondoknya Eyang Kasan Besari itu kan juga menarik. Putune sing nyelametne rajane di penjara. Sing gawa keraton. Kan begitu? Nggih. Kisah bagaimana terciptanya sebuah sholawatan Zamzanen. Itu kan gara-gara beliau Eyang Kasan Besari itu di penjara. Oh begitu nggih? Ya, karena apa? Kondisi Ponorogo pada masa itu karena kondisi penjajahan itu dan sudah tanam paksa kalau tidak salah itu ya. Itu bagaimana kondisi masyarakat sudah chaos. Penuh dengan kecu, penuh dengan rampok, penuh dengan pencuri dan lain sebagainya sampai akhirnya Eyang Kasan Besari memberlakukan hukum kisos. Hukum kisos. Ya. Sing nyolong diketok tangane, sing mateni genti dipateni. Dan Ponorogo sudah pernah ada namanya hukum kisos. Pernah. Terus koyo menerapkan awalnya Islam di itu ya. Tegasari, kemudian desa-desa sebelah melihat kok efektif, minta diberlakukan juga, dinaungi dengan hukum itu. Sampai akhirnya keraton melihat ini membahayakan. Sebenarnya membahayakan itu kan adalah Belandanya kan begitu. Karena Belanda memang mau mengkondisikan kondisi kios masyarakat kita. Betul. Nah itu. Artinya apa? Di situ ada banyak permainan tidak murni keraton yang nyetir bagaimana pemecah belahan Ponorogo sampai menjadi kota kecil gitu kan, bukan menjadi kerajaan lagi. Betul. Dulu ada Wengker tiba-tiba hanya menjadi kabupaten. Itu karena memang upaya bagaimana Belanda divide et impera ya. Divide et impera. Divide and impera. Mau coy divide, jadi mau coy divide. Jadi ada upaya pengkerdilan dari pihak kolonial yang waktu itu kan juga kerjasama dengan Surakarta. Bahkan kalau kita melihat sebelum era Eyang Kasan Besari kan sebenarnya dipegang oleh Eyang Kasan Yahya. Narasi yang dibangun Eyang Kasan Yahya memperkaya diri sendiri. Tetapi sebenarnya beliau melihat ini sudah waktunya perang, butuh pendanaan besar.
Tidak memperbesar ke pesantren tapi memperbesar perekonomian. Begitu Belanda melihat itu, nyodok yang namanya keraton. Ayo jadi terusnya karo anu kae apa kiai ini kae nanti gantinen kan begitu. Monggo ditambahi Mas Kris. Berarti termasuk strateginya Belanda dengan adanya VOC itu strategi Betul, dagang divide itu ya. and impera tadi. Iya. Kan Mas Kris? Ponorogo tersempat dipecah menjadi beberapa wilayah gitu tahun 1700 awal, 1700-an 80-an kalau nggak salah, menjadi Kadipaten Sumoroto, Kadipaten Ponorogo, terus ada Kadipaten Polorjo, ada Arjowinangun, dan apa tadi Pendanten satu Pendanten. Nah, Pendanten ini menjadi salah satu poros penting juga di wilayah Kabupaten Ponorogo. Sekarang jadi Banten itu kayaknya. Sekarang menjadi wilayah kecil di Banten di Patian Kidul kalau nggak salah ya. Siman ikut masuk Kecamatan Siman. Nah, itu bupatinya siapa? Bupatinya Eyang Jayeng Rono yang makamnya di Pulung Mardika. Jadi wilayahnya dari Siman Jeruk Sing sampai dengan wilayah Pulung yang Jayeng Rono atau yang apa namanya Bupati Pendanten tadi. Lah, dengan dipecahnya Kabupaten Ponorogo menjadi beberapa wilayah ini, otomatis harapannya Belanda tadi kan ada percik-percik permasalahan lah antara kadipaten-kadipaten ini. Kan harapannya seperti itu. Tapi ternyata karena yang menjadi Bupati Polorjo, Bupati Ponorogo saat itu Raden Suroloyo, yang menjadi Bupati Pendanten tadi yang Jayeng Rono, terus ada di wilayah selatan Arjowinangun, Jebeng, itu masih trah Bathara Katong. Masih turun semua. Jadi mau dipecah belah wong karo adike dhewe karo kakangane dhewe, akhirnya hal itu tidak terjadi. Jadi masih ada ikatan persaudaraan. Ya, itu yang mengikat antara bupati-bupati ini yang lain agar tidak mau dipecah belah oleh Belanda yaitu. Dan terbukti ketika perang Jawa, perang Diponegoro, ada anggapan bahwasanya Bupati Polorjo melawan Belanda dan mendukung Pangeran Diponegoro. Sebenarnya menurut saya Pak Sawir itu tidak hanya Bupati Polorjo kok yang mendukung. Bupati-bupati yang lain. Bupati mendukung, tapi yang menjadi istilah korban atau yang berani mengorbankan diri melindungi lain-lainnya, sang Bupati Polorjo ini. Oh iya itu Luar masih biasa, perang Jawa ya. Iya, itu perang Jawa. Makanya diaspora daripada pasukan Pangeran Diponegoro pasca diasingkan itu ya banyak yang lari ke sini. Lari ke Ponorogo. Banyak sekali itu. Historisnya memang seperti itu ya. Orang main-main loh Ponorogo. Makanya generasi sekarang ini kok mempelajari budayane dhewe apa neh kotane dhewe kok aduh memprihatinkan nih. Padahal niki sudah tertulis di dalam buku. Sekarang nek ora tahu maca buku ya maca PDF. Itu kok males. Nah niki